Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu istimewa. Assalamualaikum. Perkenalan dulu nih barangkali. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Angga. Udah itu udah aja. Dipanggilnya Kang Nur aja. Kang Nur. Iya. Nama stage ya itu Iya. ya, nama Nama panggung. panggung. Soalnya kalau misalkan di lingkungan kita gitu, di lingkungan sekitaran kita teman-temannya itu manggilnya Deno gitu. Itu lebih dalam lagi panggilannya. Lebih apa friendly. Lebih friendly. Oke teman-teman, Kang Nur ini adalah member Najat Project, dan bagi teman-teman yang belum tahu Najat Project itu apa, silahkan teman-teman klik link di bawah ini dan itu dia Najat Project. Dan selain itu juga Kang Nur ini salah satu MC di komunitas-komunitas dakwah gitu ya, komunitas-komunitas remaja dan komunitas sosial gitulah. Pokoknya dia ini selain member Najat Project, dia juga MC yang cukup populer dan terkenal lah ya. Terkenal di golongan kita doang. Oh ya teman-teman, alasan kita ngundang Kang Nur ke sini, ke podcast Ikhwan Talks ini karena beberapa hari kemarin ya, Kang Nur alhamdulillah telah melaksanakan suatu hal yang amat sakral, yaitu jeng. Alhamdulillah kemarin Kang Nur sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang insya Allah sakinah mawadah warahmah. Dan itu membuat kita kaget ya. Karena tiba-tiba ngundang aja gitu ya. Dan memang dari kita itu kalau misalkan ada yang nikah kadang suka mengagetkan gitu, tiba-tiba ngundang aja, bahkan enggak cuma dari teman-teman sekitar tapi dari lingkungan Najat Project aja gitu. Kayak gak nyangka gitu tiba-tiba langsung nikah aja gitu, nggak ada maksudnya itu dari proses menjemput jodohnya itu nggak cerita ke kita gitu, tahu-taunya langsung udah lamaran aja gitu. Nah makanya sebagian dari kita gitu ada yang kaget ya, kagetnya karena itu tadi tiba-tiba nyamper undangan, dan juga lebih kagetnya lagi itu Kang Nur ini jodohnya orang mana Kang Nur? Orang seberang. Orang seberang gitu kan. Kang Nur ini tinggal di Karawang sekarang ya. Asli Karawang kan ya. Dan ternyata jodohnya itu orang kota yang terkenal dengan ciri khasnya yaitu dodol. Nah itu bisa diceritain nggak Kang Nur? Kok kenapa gitu jodohnya orang Garut? Ya memang sih yang namanya jodoh itu sudah diatur oleh Allah gitu lah. Yeah. Tapi kan kita sebagai manusia gitu kan ada upaya untuk menjemputnya. Nah proses upaya untuk menjemputnya itu kan kita sendiri nih yang mengikhtiarkan. Nah itu gimana sih, kenapa bisa dipertemukan dengan orang Garut? Gimana ceritanya gitu? Sebelum membahas ke cerita dalam prosesnya ya, bagaimana bisa bersama-sama orang Garut? Yang pertama sih awalnya saya punya adik namanya ya mirip-mirip sama saya ya, Nur Anggia. Adik saya itu punya teman sekelas, teman kuliah. Nah dia sering cerita ke saya tentang temannya itu. Temannya itu tuh yang sekarang dimaksudkan? Iya, istri. Ya istri ya. Lanjut. Nah kemudian dia cerita lah tentang temannya, punya teman gini dan gitu. Apa ya. tuh? Ya kalau misalkan kalau intinya sih kalau misalkan berjodoh dengan saya insya Allah baik kayak gitu. Nah ya begitu pun sebaliknya, dia juga cerita kepada temannya yang sekarang jadi istri saya tentang saya. Ya berharap sih kita berdua memang jodoh seperti itu. Tapi pada saat itu saya belum menanggapi terlalu serius gitu, nggak menanggapinya terlalu jauh. Karena pada saat itu memang sih saya ada keinginan untuk menikah. Tapi saya juga kan mengikuti kajian pranikah pada saat itu. Lagi sibuk-sibuk ngisi acara MC juga ya. Kebetulan acaranya kebanyakan tentang pranikah. Jadi banyaklah pelajaran yang bisa diambil dari situ. Yang intinya gini, ingin menikah
bukan berarti siap nikah. Nah, di sana saya hanya cuman ingin, bukan siap. Jadi cerita-cerita adik saya yang diceritain kepada saya biarkan saja, hanya angin selewat seperti itu. Nggak terlalu Tanggapi serius lah, untuk ke dalam serius. pokoknya aku harus dapat jodoh yang yang Rekomen, rekomen gitu. Rekomen ada Enggak ya? berarti nggak ada Enggak. sampai kepikiran seperti itu. Kepikiran seperti itu. Nah, kemudian adik saya itu Anggia nggak berhenti sampai di situ. Dia tetap cerita tentang temannya itu, masih berusaha lah untuk supaya bisa ketemu sama istri saya yang sekarang. Dan akhirnya kita pun dipertemukan tuh di rumah makan, tepatnya pada saat itu ada saya, adik saya, istri saya, dan temannya istri saya beserta suaminya adik saya. Banyakan lah ya. Banyak. Jadi bukan pertemuan untuk Enggak. ngedate berdua gitu lah ya. Bukan. Masih ada batasan lah. Ya. Antum tahu sendiri lah gimana saya. Nah, setelah itu kan kita makan tuh. Udah pesen makan, kita makan. Akan tetapi di sana ternyata yang diharapkan adik saya itu tidak terjadi. Karena di sana kita hanya fokus untuk makan. Jadi nggak ada istilahnya ngobrol-ngobrol, buat melempar senyuman pun nggak ada. Malu-malu. Iya. Bahkan untuk salam aja 1 patah 2 patah kata pun enggak gitu. Jadi di sana pertemuan pertama kami ya emang cuman makan doang. Iya, ya berarti bagus kalau misalkan tatap-tatapan atau salam kayak gitu masih ada batasan ya bagus. Iya. Berarti nggak liar gitu pertemuannya. Iya. Memang kami juga di sana memang ini sih lebih ke menundukkan pandangan sih, lebih ke ya tahu batasannya lah seperti itu. Alhamdulillah berarti ya. Tapi itu gak jadi tuh ngobrolin Nggak ada. untuk keseriusan. Nggak ada. Pokoknya di Pertemuan sana secara itu fisik aja lah iya. ya berarti. Pokoknya di sana itu cuma makan aja lah. Yang penting tujuan adik saya untuk mempertemukan kita sudah terrealisasikan walaupun cuman makan saja. Sebatas makan. Nah, setelah itu udah makan dan setelahnya juga udah redup lagi, nggak ada pembahasan lebih jauh karena seperti yang di awal tadi saya masih di situ kondisinya masih cuman ingin menikah bukan siap nikah. Kemudian lambat laun beberapa lama kemudian seiring waktu berjalan Beberapa hari, minggu atau apa? banyak lah tak terhitung kalau hari sudah memantapkan hati gitu ya, udah ada kesiapan nikah. Nah langsung tuh di sana saya mencari tahu siapa teman adik saya itu yang dimaksud. Saya cari tahu tentang aktivitasnya. Berarti kayak yang nyari data-data informasi tentang dirinya gitulah ya. Kayak tinggalnya di mana, aktivitasnya apa, profil tentang dirinya apa, seperti itu kali ya. Iya, karena dari hati juga kan udah siap gitu, udah yakin untuk menikah seperti itu. Jadinya tergerak untuk beneran untuk mencari tahu semuanya. Jadi gak mungkin kan kalau misalkan belum siap nyampe Iya. nyari informasi sedetail itu. Nggak mungkin kalau misalkan belum siap, cuman hanya ingin, nggak bakal nyari-nyari. Paling kalau misalkan nyari-nyari ya itu ya sebenarnya bohong sih sebenarnya. Cuman buat buat mata aja Iya. kayak gitu. Informasi doang kayak gitu. Nah itu setelah nyari informasi tentang dirinya, itu langsung ada kecocokan apa gimana gitu sama diri itu, langsung serak apa gimana? Udah sih, udah mulai ada, udah kecocokan udah mulai ada. Udah mulai ada kecenderungan lah ya. Udah langsung ada kecenderungan bahwa itu tuh cocok kayak gitu. Soalnya yang pertama kali dilihat oleh saya itu ya pertama agamanya kayak gitu. Agamanya bagus lah ya. Itu taunya dari mana tuh? Tahu bahwa dia agamanya bagus tuh dari mana gitu? Ya paling salah satunya karena aktivitas sehari-harinya dia salah satu aktivis dakwah ya di Karawang, yaitu komunitas Odoj.
itu One Day One Juice. Oh iya tahu. Kemudian se-Indonesia itu kan yang lumayan Iya. besar. Iya, benar. Nah, kemudian juga dia seorang guru di sekolah Islam yang ada di Adiarsa. Guru tahsin juga. Tahsin, berarti udah lumayan lah ya ada bibit-bibit Bibit-bibit yang buat baik lah. memantapkan ya. Hati. Asik. Ya, kemudian setelah itu saya langsung mohon petunjuk sama Allah supaya yakin bahwa pilihan bukan pilihan ya namanya, bahwa akhwat ini memang pilihan yang terbaik menurut Allah juga. Karena kan kalau misalkan yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, seperti itu. Jadi tetap harus kita meminta petunjuk dari Allah. Walaupun kita sendiri ini udah cocok nih. Iya. Pokoknya harus sama dia. Tetap nggak gitu. Intinya nggak gitu ya. Ya, kemudian sholat istikharah kan ada kecenderungan lebih ke yakin. Biasanya kan kalau misalkan istikharah lebih ke meyakinkan hati sih sebenarnya, bukan yang di kalangan yang ini kan mimpi ya, kebanyakan mimpi ya. Iya. Istikharah itu dengan mimpi lah, istikharah dengan mimpi. Sebenarnya enggak sih, kalau istikharah itu lebih meyakinkan hati dan petunjuk-petunjuk lainnya diperlancar atau tidak seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya diperlancar seperti itu. Iya. Jadi itu lebih mantap untuk alasan bahwa ini loh. Dan itu bisa dianggap jawaban dari Allah ya. Segala prosesnya berjalan lancar itu ya berarti jodoh kita ya dia gitu. Nah, setelah itu saya mencoba menghubunginya dan ingin bertemu dengan orang tuanya dalam dengan tujuan untuk menghibahnya. Kemudian dia menyarankan supaya bertemu dengan kakak perempuannya dan suaminya tentunya yang ada di Karawang juga. Jadi sebelum saya terbang ke Garut, saya ke Karawang dulu, harus melewati satu restu ini yang ada di Karawang. Oke. Nah, setelah itu saya ke rumah kakaknya dan disambut dengan baik oleh kakak iparnya ya, karena kan yang menerima saya itu suami dari kakak perempuannya kayak gitu. Udah obrolan sampai sana, alhamdulillah dia menyerahkan semuanya kepada istri saya yang sekarang. Menyerahkan dalam hal apa tuh? Jawabannya. Oh iya. Nah, kemudian sudah dapat restu dari Karawang. Tidak jauh dari itu, akhirnya saya langsung ke Garut. Meminta restu ke yang orang tuanya langsung di Garut. Nah, kemudian setelah mendapat restu dari kakak iparnya yang di Karawang, kakak ipar sama kakaknya yang di Karawang, saya langsung terbang ke Garut untuk meminta restu. Bukan meminta restu sih sebenarnya ya meminta izin apa sih namanya? Ya pokoknya lebih meyakinkan lagi gitu. Lebih meyakinkan kepada orang tuanya. Dan alhamdulillahnya juga orang tuanya menyerahkan kepada anaknya. Jadi nggak banyak tuntutan harus yang kayak gimana ya. Nggak ada obrolan sampai situ. Jadi cuman ya menyerahkan iya atau tidaknya aja. Gitu. Dan setelah itu obrolan di situ udah hitbah saya diterima, alhamdulillah. Kemudian langsung membahas ke persoalan tentang bertemu dengan keluarga besar. Iya. Dan alhamdulillahnya juga ini yang lebih dipermudah lagi ya, seperti yang tadi saya katakan, semuanya kalau misalkan semuanya diperlancar, inilah jalannya. Iya, gitu. Inilah jodohnya gitu ya. Yang saya kira itu saya akan menghibah sama keluarga itu di Garut, tapi ternyata enggak. Saya hitbahnya di Karawang. Itu malah lebih dipermudah kitanya ya. Jadi orang tua yang di Garut ke Karawang. Jadi saya hitbahnya di Karawang. Di rumah kakaknya. Kayak gitu. Setelah hitbah prosesi pemakaian cincin sebagai tanda pengikat oleh adik saya. Setelah hitbah di Karawang, kemudian ya
Langsung akad di Garut. Akad di Garut. Dan alhamdulillah lancar. Oke. Dan sekarang saya melepas status saya sebagai lajang. Alhamdulillah. Akhirnya Kang Nur ini member yang keempat ya. Keempat di Najat Project yang nikah. Karena kan yang pertama itu saya, yang kedua Kang Jamal, yang ketiga Kang Albay, nah yang ketiga Kang Nur ini, dan satu lagi Babang Andi. Kita doakan bareng-bareng supaya Babang Andi cepat segera menyusul kita ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Kang Nur kan jodohnya istilahnya apa ya? Karawang dan Garut, lumayan jauh kan lah ya. Nah itu dari orang tua Kang Nur sendiri gimana nanggepinnya gitu? Maksudnya tuh dulu sebelum berjodoh gitu, ada tuntutan-tuntutan yang aneh-aneh nggak dari orang tua? Misalkan kata orang tua tuh, oh kamu harusnya jodohnya tuh pokoknya harus orang Karawang, jangan yang jauh-jauh atau gimana gitu. Ada nggak gitu? Kalau dari orang tua sih tuntutan itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan itu menurut Gaga baik ya ikutin aja. Ibu mah cuman Gaga itu mendukung. siapa? Gaga ya saya. Itu panggilan saya di rumah. Gitu, Ya, panggilan saya orang di tua. rumah. Berarti panggilannya banyak ya pemirsa. Tadi kan ada Denoy. Denoy itu panggilan buat orang-orang terdekatnya Ya, di sekitarnya, termasuk Najat Project. Terus ada nama panggung tuh Kang tadi, Nur. Kang Nur. Terus panggilan di rumah apa tadi? Orang tua Gaga. Terus Panggilan biasa Angga. Sama juga ada lagi panggilan yang Nur aja, nggak Nur pakai aja. Kang. Iya. Ada 5 pemirsa panggilannya. Pokoknya ya terserah deh pemirsa manggil dia siapa. Ya, seperti itu. Berarti alhamdulillah lah ya dari orang tua nggak nuntut apa-apa, nggak harus berjodoh sama orang mana. Yang penting yang terbaik itu menurut Nur Angga itu mereka mengikuti aja ya, merestui aja gitu. Ya, betul sekali. Kayak gitu Kang Thoyib. Nah tapi nih, Anda masih ingat nih waktu itu Antum bilang ke kita nih, kalau misalkan Antum itu pengennya jodohnya yang deket-deket Aduh, aja dibahas gitu. dong. Pengen yang Karawang aja nih Dibahas pemirsa. dong. Nah tapi nih aktualnya jodohnya orang Garut bukan orang Karawang. Nah, itu gimana tuh? Ada istri saya marah nggak ya? Dengar statement kayak gini ya. Maaf ya kepada istrinya Kang Nur. Saya harus nanya ini. Iya. Itu gimana tuh? Iya, benar. Emang sebelumnya saya pernah terbesit pikiran saya jodohnya jangan yang jauh-jauh gitu ya. Kalau bisa ya sekitaran Karawang juga. Aja gitu. Nah, tapi ya itu ya namanya keinginan ya. Ya udahlah, namanya juga keinginan. Kalau ketetapannya orang Garut, ya udah, ya mau gimana lagi kayak gitu. Memang jodohnya orang Garut ya. Karena ya kan kalau misalkan keinginan itu belum tetap, tapi kalau misalkan ketetapan ya udah itu tetap. Itu udah takdir Allah gitu ya. Itu udah pasti yang terbaik untuk kita gitu. Karena iya, itulah yang terbaik lah, yang di Garut, yang jauh. Amin. Biar bisa ngerasain mudik. Asik. Tahun depan kayaknya banyak yang mudik nih Najat Project. Mudah-mudahan nggak ada penyekatan ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu dia teman-teman, kisah singkat dari Kang Nur kenapa bisa berjodoh dengan orang Garut. Nah bisa jadiin motivasi kan buat teman-teman semuanya. Nah, karena Kang Nur ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa Kang Nur ini merupakan MC yang cukup terkenal di golongan kita. Karawang. Di golongan kita doang. Nggak di Karawang. Nah, karena Kang Nur ini seorang MC, jadi adalah ya isu-isu tertentu gitu yang kedengar ke telinga kita. Dan apakah itu benar atau enggaknya kita tanyain langsung ke Kang Nur di sesi Fact or Fake. Ini dia, check this out. Oke, yang pertama. Punya adik yang namanya mirip. Fact or fact? Fakta. Fakta. Iya, saya mempunyai adik yang pertama yaitu Nur Anggia. Saya kan Nur Angga. Nah, adik saya itu Nur Anggia. Nur Anggia. Halo Nur Anggia. Jangan lupa nonton kakaknya. Jadi nama antum Nur Angga. Adiknya Nur Anggia. Oke, kayak mirip lah ya. Bisa gitu ya. Bisa dong. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Punya tanggal lahir yang sama dengan istri. Fact or fake? Fakta juga. Fakta. Iya. Tanggal lahirnya berapa? Kebetulan tanggal lahir kami memang sama, yaitu di 21 Mei. 21 Cuman beda Mei. tahunnya aja. Beda tahunnya aja. Iya, tanggalnya sama. Oke. Lumayan lah, bisa ngirit lah ya kalau Ngirit ulang budget. tahun. Bisa tukeran apapun di hari yang sama.
Oke, yang ketiga, pernah menolak diajak ta'aruf, fake or fake? Fakta. Fakta. Iya. Kapan tuh? Kenapa Ya. bisa nolak? Ya, sebelum saya nikah sama istri saya. Ya iya. Beberapa bulan atau tahun yang lalu lah ya. Tahun yang lalu. Karena pada intinya sih saya pada saat itu memang belum siap nikah, jadi cuma hanya sekedar aja. Jadi kalau misalkan Sekedar saya tanggapi, ingin doang lah ya. Jadi kalau misalkan saya tanggapi dan saya cuma hanya ingin aja, yang dikhawatirkan nanti ada ikhtilaf di sana. Malah kesannya main-main gitulah ya. Nanti ujung-ujungnya nanti pacaran juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan cuma sebatas ingin doang mah mending menolak dari awal lah menolak ya. dari awal aja. Daripada udah ngelangkah terus berhenti di tengah jalan, itu kan nggak baik juga lah ya. Oke. Oke, selanjutnya yang keempat, pernah merasa insecure atau minder untuk segera menikah, fake or fake? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa minder? Kenapa? Apa karena Sebenarnya- belum dapat kerjaan yang cukup untuk menafkahi atau gimana? Alhamdulillah kerjaan udah sih. Ya paling di finansial itu tabungannya kayaknya Tabungan. nggak cukup, ya tabungannya nggak cukup. Apa sebenarnya nggak ada malah. Beda tipis lah. Iya sih ya, karena kan kalau misalkan kita juga kan kalau nikah, kalau misalkan tabungannya belum cukup ya malu juga lah ya Iya. sama calon. Nanti kesusahan di mana-mananya kayaknya. Ya walaupun pada kenyataannya kemarin ya pas hari H-nya mah walaupun tabungan masih kurang, tetap banyak yang bantu dari sana sini. Pasti gitu. ada Jadi pasti jalan ada lah. jalannya kayak gitu. Memang kalau misalkan itu niatnya baik dan itu dialami oleh saya sendiri kayak gitu. Oke. Wajar sih lah ya, manusiawi. Saya juga pernah ngerasain sih minder di finansial waktu itu. Tapi ya alhamdulillah selalu ada jalan sih ya. Iya. Oke. Oke, yang selanjutnya. Yang kelima, pernah salah nyebutin nama saat nge-MC, fake or fake? Fakta juga. Fakta. Iya. Kapan tuh? Salah nyebutin nama siapa tuh? Aduh, namanya ini lagi tersohor lagi. Ya pada saat itu Mabit ya, Malam Bina Iman dan Takwa di Al Jihad. Harusnya yang saya panggil adalah Kang Ais, yaitu Kang Asep Irawan Syafi'i. Asep Irawan Syafi'i Asep harusnya. Irawan Syafi'i, Tapi tapi- manggilnya jadi Tapi manggilnya Kang Ais atau Kang Asep Syafi'i Irawan, kebalik. Kebalik Jadi gitu. kayaknya asli bukan Kang Ais. Tapi Nah, waktu itu pas waktu manggil belum ngeh apa gimana? belum nggak sama Pede sekali. aja, Pede gitu. aja. Iyalah, pede harus kalau MC mah. Nggak Nggak ya pas. setelah Acaranya selesai. bukan acaranya selesai, tapi pas sambutan Kang Kang Aisnya Ais udah turun gitu. dikasih tahu. Tadi nyebutinnya Kang Asep Syafi'i Irawan ya gitu. Kang Aisnya bilang ke Kang Nur gitu. Enggak, bukan, ada temen yang ada bilang. temen yang ngasih tahu, Iya, Kang Nur yang salah bilang gitu lah ya. nyebutin. Aduh, malu beneran. Kayaknya di situ setelah itu, aduh merasa bersalah kayak gitu. Tapi wajar sih lah ya, Nah. kan nge-MC itu nggak sekali dua kali, pasti ya kekeliruan Selewat lah. itu kesalahannya pasti ada lah, gak apa-apa. Dimaklumin. Oke, yang selanjutnya yang keenam. Pernah berfoto bareng dengan Ustadz Hilmi Firdaus, padahal sebelumnya Kang Nur pernah komen barbar di Instagramnya Ustadz Hilmi. Itu fake or fake? Fakta, tapi sebenarnya itu nggak barbar sih. Lebih ke Komen sedih Iri aja, gitu ya? Iri. Iya, soalnya pas dulu Ustadz Hilmi posting kemesraan sama istrinya Iya. gitu ya. Terus Kang Nur komen iri. Iya, kayak iri gitu. Emang komennya kayak gimana sih? Nggak tahu, lupa saya. Udah lama soalnya. Ya pokoknya intinya Iyalah kayak gitu lah. Tapi sambil minta doa juga sih supaya saya disegerakan kayak gitu. Itu cuman iri candaan aja kayak gitu, nggak serius. ternyata seminggu atau 2 minggu kemudian Ustadz Hilminya ngisi acara yang MC-nya tuh Kang Nur. Iya. Udah langsung foto bareng. Foto bareng. Ini fotonya nih. Dia gak nyangka ya sebelumnya komen-komen, terus langsung foto bareng. Oke, yang ketujuh, pernah menjalin hubungan dengan rekan kerja, fake or fake? Hubungan apa nih? Hubungan kerja. Hubungan deket lah. Ya pacaran gitulah, kayak pacaran gitu, fake or fake gitu. Fake itu enggak benar. Bohong, Itu, berarti iya, bohong, palsu ya? Palsu.
cuman isu-isu yang dibuat oleh teman-teman aja itu. Ya kayak Nggak ada kebenarannya kayak gitu. ya biasalah ya teman-teman Teman di juga, tempat teman kerja kan. tempat kerja. Ya kadang bikin gosip-gosip yang enggak tentang Ya kita. sering gosipin lah. Ya bercandanya biasanya yang mengarah ke yang Mm-mm. ke sana-sana sih biasanya. Oke. Oke, itu dia teman-teman Ikhwan Talks kita bersama Kang Nur Angga ini. Semoga kisah singkatnya tadi itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan semoga yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodohnya dan dipermudah Amin. segala prosesnya. Amin ya Allah Amin, ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Oke teman-teman, nantikan video podcast yang lainnya di channel ini bersama bintang tamu yang lainnya yang pastinya yang lebih keren-keren lagi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.